Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kameswara Yoga Pratama dan di sini saya bersama teman saya yaitu Fakri Subhan Mubarok. Kami di sini akan menjelaskan mengenai ringkasan tentang pelajaran perekonomian Indonesia. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu mengenai sejarah Indonesia mulai dari zaman penjajahan sampai ke kemerdekaan. Awalnya, negara Indonesia terpecah menjadi banyak kerajaan. Setelah itu, pada abad ke-16, bangsa Barat melakukan kegiatan kolonialisme di Indonesia. Adapun beberapa negaranya yang menjajah Indonesia ialah yang pertama Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada tahun 1942, Indonesia berganti dijajah oleh Jepang. Saat itu, Jepang ikut serta dalam Perang Dunia II. Sebelum mengalami kekalahan, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar membantunya dalam perang. Pada tanggal 29 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI dengan tujuan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan itu berganti menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus, Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, proklamasi berhasil diselenggarakan di rumah Ir Soekarno pada jam 10 pagi. Baik, kemudian kita membahas mengenai beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi. Adapun jumlah wanitanya sebesar 28,92 juta dan jumlah lelaki sebesar 29,54 juta. Dan jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera itu sebesar 148,899 juta dan jumlah penganggurannya sebesar 57 juta. Baiklah, pulau selanjutnya adalah Pulau Jawa. Jumlah provinsi di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi. Jumlah wanitanya 72.492 juta jiwa. Jumlah lelaki sebesar 72.584 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja 1.784 juta jiwa. Jumlah penganggurannya sebesar 18,91 juta jiwa. Pulau selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Jumlah provinsi di Pulau Kalimantan itu terdiri dari 5 provinsi. Adapun jumlah wanitanya sebesar 7,9 juta jiwa. Jumlah lelakinya sebesar 8,22 juta jiwa. Dan adapun jumlah tenaga kerjanya sebesar 51,656 juta jiwa. Dan jumlah penganggurannya sebesar 16,246 juta jiwa. Kemudian adapun Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi. Jumlah wanitanya 4,56 juta jiwa dan jumlah lelaki sebesar 4,50 juta jiwa. Adapun jumlah tenaga kerjanya itu sebesar 2,129,300 juta jiwa dan jumlah penganggurannya sebesar 28,1 juta jiwa. Kemudian pulau terakhir yaitu Pulau Papua. Di Pulau Papua jumlah provinsi terdiri dari 3 provinsi. Adapun jumlah wanitanya sebesar 2 juta jiwa dan jumlah lelakinya sebesar 2,94 juta jiwa. Dan jumlah tenaga kerja sebesar 10,56 juta jiwa. Jumlah penganggurannya sebesar 13,9 juta jiwa. Baik, itu penjelasan dari beberapa sejarah dan pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fakri Subhan Mubarok. Terima kasih kepada rekan saya Kameswara Yoga Pratama telah menjelaskan secara ringkas sejarah Indonesia dan kepulauan Indonesia. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang presiden kita dari presiden pertama sampai presiden kita saat ini.
Pertama, Presiden Dr. Insinyur Haji Soekarno, Presiden RI ke-1 dari tahun 1945 sampai 1966. Presiden Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901. Meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Beragama Islam, pendidikan SMP atau SMA di Surabaya dan dilanjutkan ke ITB di Bandung. Berpengalaman sebagai penulis atau kolumnis dan pejuang politik atau diplomatik pendiri PNI pada tanggal 4 Juli 1927 dan sebagai proklamator RI. Berikutnya kita ke presiden kedua kita, yaitu adalah Presiden Soeharto dari masa jabatan tahun 1968 sampai 1998. Lahir di Kemusu Arga Mulyo, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 2021. Berpendidikan SD di Tuir, Yogyakarta, Wuryantoro, dan Solo. SMP dan Sekolah Agama di Wonogiri dan Yogyakarta tahun 1935 sampai 1939. Sekolah Bintara di Gombong, Jawa Tengah 1941. Berpengalaman sebagai prajurit teladan tahun 1941 sampai 1942. Polisi Surela dan Tentara Peta tahun 1942 sampai 1945. Pengawal Panglima Besar Sudirman, pemimpin serangan umum merebut ibu kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949. Komandan Kostrad dan Panglima Sementara TNI Angkatan Darat sampai dengan tahun 1965. Panglima Angkatan Darat 1966 dan Ketua Presidium Kabinet Ampera tahun 1966. Berikut kita ke presiden ketiga, yaitu ada Presiden B.J. Habibie, bermasa jabatan dari tahun 1998 sampai 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 29 Juni. Berpendidikan SD, SMP, SMA di Bandung tahun 1954. Mendapat gelar Diploma Insinyur jurusan Konstruksi Pesawat Terbang Rheinische Westphalische Technische Aachen, Jerman Barat. Berpengalaman sebagai asisten ilmu pengetahuan Institut Konstruksi Ringan Rheinische Technische Aachen, Jerman Barat tahun 1960 sampai 1965. Menteri Negara Riset dan Teknologi tahun 1978, Dirut PT PAL Surabaya 1978, dan sebagai Ketua BPPT dan Ketua ICMI. Berikutnya kita ke presiden keempat, yaitu adalah Presiden Ki Hajar Abdurrahman Wahid, presiden keempat pada tahun 1999 sampai 2001. Lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940. Berpendidikan SD di Jakarta tahun 1953, SMP Yogyakarta 1956, Pesantren Tambak Beras, Jombang tahun 1959 sampai tahun 1963. Departemen Oji Haigar Islamic dan Arabic Studies, Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Sastra Universitas Baghdad, era 1970. Berpengalaman sebagai guru madrasah mu'alimat, Tambak Keras, Jombang tahun 1959 sampai 1963. Dosen dan dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Ashari, Jombang tahun 1974 sampai 1979. Pengasuh Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan tahun 1979. Dan sebagai Ketua Tanfiziyah PB Nahdlatul Ulama tahun 1984 sampai 1998. Berikutnya ke presiden kelima, yaitu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, bermasa jabatan tahun 2001 sampai 2004. Lahir Jakarta tanggal 23 Januari 1946. Berpendidikan SD sampai dengan SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Kuliah Fakultas Pertanian Unpad, Fakultas Fisiologi Universitas Indonesia. Pengalaman Ketua PDI, Munaslup PDI tahun 1993, Ketua PDIP tahun 1999 sampai dengan sekarang, Wakil Presiden RI tahun 1999 sampai 2001.
Berikutnya Bapak Presiden ke-6 kita adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama lengkap Jenderal TNI Purn Susilo Bambang Yudhoyono, lahir di Pacitan, Jawa Timur tanggal 9 September 1949. Beragama Islam, memiliki istri bernama Kristiani Herawati Putri dengan berpendidikan di 1. Akademi Angkatan Bersenjata RI atau AKABRI tahun 1973. Kedua, American Language Course Lakeland, Texas AS 1976. Ketiga, Airborne and Ranger Course Fort Benning AS 1976. 4. Infantry Officer Advanced Course Fort Benning AS 1982 sampai 1983. Kelima, On the Job Training di 82 Airborne Division Fort Bragg AS 1983. 6. Jungle Warfare School Panama 1983. 7. Anti-Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman tahun 1984. 8. Kursus Komando Batalion 1985. 9. Sekolah Komando Angkatan Darat 1988 sampai 1989. 10. Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Dan terakhir, Master of Art atau MA dari Manajemen Webster University, Mysore, Amerika Serikat. Adalah presiden kita sekarang adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, lahir di Surakarta tanggal 21 Juni 1961, beristri bernama Nyonya Haji Iriana Joko Widodo. Anak pertama Gibran Rakabumi Raka, kedua Raka Hiyang Ayu, 3. Kaisang Pangarep, beragama Islam, hobi pemikat musik rock. Riwayat pendidikan Bapak Joko Widodo adalah SDN 111 Tirtoyoso Solo, SMPN 1 Solo, SMAN 6 Solo, dengan alma mater Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, lulusan tahun 1985, berpengalaman sebagai pengusaha, eksportir mebel, Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7. Sekian dari pengenalan singkat dari Presiden kita yang pertama sampai Presiden kita yang sekarang. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Jadi, investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Selanjutnya, tujuan investasi. Investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Misalnya, investasi dana pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pensiun pada masa tua atau masa pensiun. Jika investasi dilakukan oleh individu, maka tujuannya yaitu mengakumulasi dana untuk membeli rumah atau tanah pada masa depan dan membiayai pendidikan anak pada masa yang akan datang. Berikutnya adalah jenis-jenis investasi. Investasi terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah investasi langsung, investasi tidak langsung, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Yang mana investasi juga memiliki risiko. Yang pertama adalah risiko bisnis, risiko volatilitas, risiko inflasi, dan terakhir risiko likuiditas. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.